Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sehat kan? Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan statistik. Nah, materi pengenalan statistik ini dibagi menjadi 5 submateri. Yang pertama adalah pengertian dasar statistika dan statistik. Yang kedua adalah karakteristik pokok statistik. Yang ketiga adalah manfaat dan kegunaan statistika. Yang keempat variabel dan yang kelima adalah skala. Nah, apa itu statistika dan statistik? Statistika berasal dari bahasa Latin yaitu state yang berarti negara dan digunakan untuk urusan negara. Kenapa? Karena pada awalnya statistik hanya digunakan untuk menggambarkan keadaan dari suatu permasalahan kenegaraan, seperti untuk menghitung jumlah penduduk atau populasi, untuk pembayaran pajak, pembayaran gaji pegawai, dan lain-lain. Nah, lalu apa sih pengertian dari statistika dan statistik? Nah, statistika dalam arti sempit juga bisa disebut sebagai statistika deskriptif, adalah statistika yang mendeskripsikan atau menggambarkan tentang data yang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Sedangkan statistika dalam arti luas disebut juga dengan statistika inferensial atau statistika induktif atau statistika probabilitas, yaitu suatu alat pengumpul data, pengolah data, penarik kesimpulan, dan membuat tindakan berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan. Nah, jadi apa itu statistika? Statistika itu adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis atau mengolah data, dan mengimplementasikan data sehingga dapat menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut dan hasilnya dimanfaatkan untuk populasi. Nah, sedangkan statistik dalam KBBI, statistik adalah catatan atau angka-angka bilangan yang dikumpulkan atau ditabulasi, digolong-golongkan sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Atau statistika itu dapat juga dikatakan sebagai kumpulan data dalam bentuk angka maupun non-angka yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram, dan lain-lain. Nah, jadi apa sih perbedaan antara statistika dan statistik? Perbedaannya adalah kalau statistika itu adalah ilmu yang berkenaan tentang data, bisa juga dikatakan sebagai prosesnya atau metodenya yang berkenaan tentang data. Nah, sedangkan statistik itu adalah hasil dari datanya, ya hasil data. Nah, selanjutnya apa itu statistika pendidikan? Nah, karena yang kita pelajari kan statistika pendidikan. Nah, jadi statistika pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penganalisan data, penarikan kesimpulan, dan membuat keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta yang ada dalam bidang pendidikan. Nah, contoh datanya apa? Contoh datanya contohnya seperti data prestasi belajar siswa, data motivasi belajar siswa, data kemampuan pemecah masalah peserta didik, data tentang anggaran pendidikan, atau semua data-data yang berhubungan dengan pendidikan dapat diperoleh untuk dijadikan sebagai variabel penelitian. Nah, selanjutnya adalah karakteristik pokok statistik. Nah, karakteristik pokok statistik itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah statistik bekerja dengan angka. Angka-angka dalam statistik itu mempunyai 2 pengertian. Yang pertama adalah statistik sebagai jumlah atau frekuensi atau sebagai nilai dan harga. Nah, yang kedua adalah angka statistik sebagai nilai mempunyai arti data kualitatif yang diwujudkan dalam angka. Nah, yang kedua adalah statistik bersifat objektif. Nah, statistik bekerja dengan angka sehingga mempunyai sifat objektif. Artinya, angka statistik dapat digunakan sebagai alat pencari fakta, pengungkap kenyataan yang ada, dan memberikan keterangan yang benar. Kemudian menentukan kebijakan sesuai fakta dan temuannya yang diungkapkan apa adanya.
Nah, selanjutnya adalah statistik bersifat universal atau umum. Statistik tidak hanya digunakan dalam salah satu disiplin ilmu saja, tetapi dapat juga digunakan secara umum dalam berbagai bentuk disiplin ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya adalah landasan kerja statistik. Landasan kerja statistik dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah variasi didasari atas kenyataan bahwa seseorang peneliti selalu menghadapi persoalan dan gejala yang bermacam-macam, baik dalam bentuk tingkatan dan jenis. Yang kedua adalah reduksi. Reduksi hanya sebagian dan seluruh kejadian yang hendak diteliti. Dan yang ketiga adalah generalisasi. Generalisasi merupakan kesimpulan dan penelitian akan diperuntukkan bagi keseluruhan kejadian atau gejala yang hendak diambil. Kalau berbicara tentang statistika itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif adalah bagian dari statistika yang mempelajari cara penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan. Nah, penyusunan data itu dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai urutan data atau kelompok data. Sedangkan untuk penyajian data itu dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai suatu data dalam bentuk grafik, gambar, ataupun diagram. Nah, sedangkan statistika inferensial itu adalah bagian dari statistika yang mempelajari tata cara penarikan simpulan mengenai populasi berdasarkan data yang ada pada sampel atau bagaimana cara mengeneralisasikannya. Nah, selanjutnya adalah manfaat dan kegunaan statistika. Nah, manfaat dan kegunaan statistika ini dapat kita bagi menjadi dua ya. Nah, yang pertama adalah secara umum dan yang kedua adalah secara khusus. Nah, secara umum, statistika ini dapat dimanfaatkan untuk membuat data menjadi lebih tertata, untuk menggerakkan kita untuk mampu merangkum dan menyimpulkan informasi atau data, dan untuk mengarahkan kita agar lebih objektif dan memiliki kemampuan yang berpikir kuantitatif. Nah, sedangkan secara khusus, statistika ini dapat digunakan sebagai alat. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah komunikasi. Statistika sebagai komunikasi adalah sebagai penghubung beberapa pihak yang menghasilkan data statistik atau berupa analisis statistik, sehingga beberapa pihak tersebut akan dapat mengambil keputusan melalui informasi tersebut. Dan yang kedua adalah deskripsi. Statistika sebagai deskripsi yaitu penyajian data dan pengilustrasikan data. Misalkannya mengukur hasil produksi, laporan hasil liputan berita, indeks harga konsumen, dan lain-lain. Selanjutnya adalah regresi. Regresi yaitu meramalkan pengaruh data yang satu dengan data lainnya dan untuk mengantisipasi gejala-gejala yang akan datang. Dan selanjutnya yang keempat adalah korelasi. Korelasi yaitu untuk mencari kuatnya atau besarnya hubungan data dalam suatu penelitian. Dan yang terakhir adalah komparasi. Komparasi yaitu membandingkan data dari dua kelompok atau lebih. Nah, selanjutnya adalah variabel. Dalam istilah bahasa statistika, objek yang bervariasi itu disebut variabel. Nah, variabel adalah suatu sifat atau karakteristik atau nilai dari suatu objek yang mana setiap objek memiliki nilai yang bervariasi yang dapat diobservasi atau diukur. Macam-macam variabel ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan karakteristik nilai data. Nah, berdasarkan karakteristik nilai data, variabel itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah variabel diskrit, adalah variabel yang datanya diperoleh dari observasi, yaitu pengamatan, angket, dan wawancara, atau membilang, yaitu menghitung. Nah, yang kedua adalah variabel kontinu, adalah variabel yang datanya diperoleh dengan cara mengukur. Nah, sedangkan variabel berdasarkan hubungan antara suatu variabel dengan variabel lain itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah variabel independen atau disebut juga variabel bebas, adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel yang membuat perubahan pada variabel dependen.
variabel dependent atau disebut juga variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Selanjutnya adalah variabel moderator. Adalah variabel yang mampu memperkuat atau memperhubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian variabel intervening atau disebut juga variabel antara adalah variabel yang terletak di antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga membuat variabel independen secara tidak langsung berpengaruh pada variabel dependen. Selanjutnya yang terakhir adalah variabel kontrol, yaitu variabel faktor luar yang tidak diteliti atau tidak berpengaruh pada hubungan variabel independen dan variabel dependen. Nah, selanjutnya adalah data. Data adalah suatu keterangan yang dapat berbentuk bilangan maupun non-bilangan yang diperoleh dari hasil observasi atau membilang atau mengukur suatu variabel. Nah, bentuk tunggal dari suatu data itu disebut datum. Macam-macam data itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan bentuk atau sifatnya, dan yang kedua adalah berdasarkan karakteristik nilainya. Nah, berdasarkan bentuk atau sifat, data itu dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan, sedangkan data kualitatif yaitu data yang berbentuk non-bilangan. Nah, berdasarkan karakteristik nilainya, data juga dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Nah, data diskrit itu adalah data yang diperoleh dari observasi ya, seperti pengamatan, angket, dan wawancara atau membilang, yaitu menghitung. Sedangkan data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Nah, selanjutnya adalah skala. Skala merupakan hasil pengukuran yang terdiri atas beberapa jenis skala yang bervariasi. Sedangkan pengukuran adalah persembahan angka terhadap objek atau fenomena menurut aturan tertentu. Nah, berdasarkan jenis pengumpulan datanya, skala itu dibedakan menjadi 4. Nah, yang pertama adalah skala nominal. Skala nominal ini adalah skala yang paling sederhana. Tidak ada asumsi tentang jarak dan urutan kategori dalam skala ini. Nah, yang kedua adalah skala ordinal. Karakteristiknya adalah yang pertama dapat dilakukan klasifikasi pengamatan, dan yang kedua dapat dilakukan pengurutan pengamatan. Yang ketiga adalah skala interval. Karakteristiknya adalah yang pertama dapat dilakukan klasifikasi pengamatan, yang kedua dapat dilakukannya pengukuran pengamatan, dan yang ketiga terdapatnya satuan pengukuran. Nah, data dari skala interval ini diperoleh dengan cara mengukur. Nah, yang terakhir adalah skala rasio. Skala rasio ini karakteristiknya yang pertama dapat dilakukannya klasifikasi pengamatan, yang kedua dapat dilakukannya pengukuran pengamatan, yang ketiga terdapatnya satuan pengukuran, dan yang keempat dapat dilakukan perbandingan pengukuran dan ada nilai non mutlak. Nah, jadi skala rasio ini adalah skala yang paling tinggi tingkatannya ya. Nah, suatu skala pengukuran dapat dipandang sebagai skala pengukuran yang tingkatnya lebih rendah namun tidak dapat sebaliknya. Artinya, skala rasio dapat dipandang sebagai skala interval, skala ordinal, dan skala nominal. Kemudian skala interval dapat dipandang menjadi skala ordinal dan skala nominal. Dan skala ordinal dapat dipandang menjadi skala nominal. Namun, skala nominal itu tidak dapat dipandang menjadi skala ordinal dan seterusnya ya. Jadi skala ordinal juga tidak bisa dipandang menjadi skala interval seperti itu. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan saat ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.